Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyebut ada ormas di wilayah Jakarta yang menempatkan diri di atas negara. Ormas itu menurut Fadil dapat merobek kebinekaan dan juga melakukan tindak pidana. Apa yang harus dilakukan polisi terhadap ormas itu? Kita akan membahasnya bersama Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat sore Pak Beni. Halo Pak Beni Mamoto. Halo. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Beni Mamoto. Bisa dengar suara saya? Ya, ya. Oke, cukup jelas ya Pak ya? Ya, sudah. Baik, Pak Beni Mamoto, ini kalau bicara soal pernyataan yang menurut kami mungkin ini cukup tegas dari Pak Kapolda tentang ormas-ormas yang seolah-olah berada di atas negara. Nah, ini bagaimana Kompolnas melihatnya? Betul sekali. Jadi memang peristiwa belakangan ini bisa dijadikan momentum untuk penegakan hukum dilakukan terhadap pihak-pihak yang merasa bisa tidak tunduk pada hukum. Seperti yang kita lihat selama ini, tindakan-tindakan yang dilakukan sebetulnya sudah masuk kriteria pelanggaran hukum ataupun mengancam kebersamaan kita, harmoni kita, karena terus menyuarakan intoleransi. Ini menjadi momen yang tepat untuk dilakukan penertiban dan penindakan. Seandainya memang sudah masuk dalam ranah pidana, maka perlu dilakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, ini kalau kita melihat pernyataan Pak Kapolda kemarin, ini memang kalau menurut penilaian beberapa pihak ini agak sedikit insinuatif mengarah pada satu organisasi kemasyarakatan tertentu gitu. Padahal kalau kita bicara soal aksi-aksi mungkin yang melanggar ketertiban di masyarakat bukan hanya ormas seperti FPI saja misalkan yang dianggap seperti itu. Bagaimana Pak Beni Mamoto melihatnya? Ya, kita berharap seperti tadi saya sampaikan bahwa ini berlaku kepada semua pihak. Marilah kita semua taat hukum, patuh hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ketika memang siapapun sudah melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi unsur apa yang diatur dalam undang-undang, maka hukum perlu ditegakkan. Sekali lagi ini menjadi momentum yang sangat tepat. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto, Pak Beni. Ya, Pak Beni, ini kita melanjutkan dialog kita soal pernyataan Kapolda Irjen Pol Fadil Imran soal ketegasan yang akan menindak tegas ormas-ormas yang seolah berada di atas negara atau di atas hukum. Nah, tapi kalau kita mencoba untuk menyimak dari pernyataan Pak Kapolda bahwa aksi-aksi ormas itu sudah bertahun-tahun, seolah selama ini ada semacam pembiaran atau paling tidak polisi tidak tegas selama ini. Ya, memang kalau kita amati di lapangan kondisi demikian. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini menjadi momentum yang baik untuk semua pihak. Artinya tidak hanya di Polda Metro, tetapi di seluruh jajaran Polri ketika menemukan pelanggaran hukum perlu konsistensi dalam menegakkan hukum. Tidak pandang bulu, terlebih di era pandemik sekarang ketika terjadi pelanggaran protokol kesehatan, itu menyangkut keselamatan masyarakat. Dan kita semua tahu bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Sehingga kita harus konsisten dalam penegakan hukum. Ya, ini menarik sebetulnya kalau bicara soal konsistensi. Soal keselamatan tentu, soal ketertiban juga disebutkan juga sama Pak Kapolda bahwa ini juga negara ini butuh ketertiban sebetulnya. Ketertiban, keselamatan, dan juga keamanan. Nah, kalau kita bicara apa yang terjadi kemarin, memang yang terkait sama FPI, ini lebih terkait soal pandemi COVID-19. Tapi sebetulnya kan, yang besarnya itu bukan hanya soal pelanggaran pada saat pandemi COVID-19 sebetulnya. Banyak sekali sebetulnya cerita-cerita di masyarakat tentang aksi-aksi ormas-ormas yang
sangat mengganggu ketertiban dan mungkin membuat khawatir masyarakat sebetulnya Pak Beni. Nah ini juga mestinya juga menjadi perhatian Pak Kapolda, bukan? Betul. Jadi dalam beberapa kasus kita melihat bahwa ada ormas yang bertindak seperti dia penegak hukum, melakukan razia dan sebagainya. Nah inilah yang tentunya menjadi momentum untuk ini ke depan ditertibkan, kemudian ditindak apabila memang sudah memenuhi unsur tindak pidana yang dilanggar, begitu. Oke. Nah, kalau ini koreksi kalau saya salah. Saya nggak tahu persis di Jakarta itu ada berapa banyak ormas yang terdata. Tapi kalau saya membaca di Indonesia itu ada sekitar 440.000 organisasi kemasyarakatan. Dan saya kira di Jakarta jumlahnya juga tidak sedikit. Berbasis macam-macam, ada berbasis keagamaan, ada berbasis etnis, ada berbasis profesi. Dan di antara 440.000 ormas itu, saya kira ini menjadi sebagiannya adalah menjadi ormas-ormas yang menjadi catatan khusus bagi masyarakat bahwa mereka barangkali lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Nah, bagaimana Polri itu mestinya bisa memberikan kenyamanan terhadap masyarakat bahwa keberadaan ormas-ormas itu tidak akan mengganggu kehidupan sosial di masyarakat, Pak Beni? Ya, yang pertama tentunya dalam konteks perizinan pembinaan, ormas itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga ketika ormas-ormas itu melakukan berbagai macam pelanggaran, itu bisa dicabut izinnya. Itu di satu sisi. Di sisi lain, ketika memang mereka sudah melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum, ini perlu dilakukan tindakan tegas, penegakan hukum. Kemudian apabila ini diulang terus, maka bisa menjadi dasar pertimbangan untuk pencabutan izin dari ormas tersebut. Nah ini perlu kerjasama bersama antara Polri dengan Kemendagri untuk bagaimana dalam konteks pembinaan, kemudian pemantauan aktivitas ormas ini bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau kita bicara soal sanksi administrasi, ini lebih ke tugasnya Kemendagri nantinya ya. Tapi untuk sanksi-sanksi administrasi, ini mungkin di luar ADART dan segala macam ideologinya, tapi aksi-aksi yang mengganggu ketertiban masyarakat itu kan bisa langsung ditindak sama polisi gitu, karena itu dianggap bisa jadi termasuk dalam pidana, bukan? Betul. Jadi sekali lagi, ketika perbuatannya, tindakannya itu sudah memenuhi unsur pidana, sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka bisa langsung dilakukan tindakan hukum. Oke. Nah, untuk menjamin konsistensi seperti yang tadi Pak Beni Mamoto katakan, bahwa polisi, Polri juga termasuk di situ, harus konsisten dalam menindak tegas kelompok-kelompok tertentu atau organisasi-organisasi kemasyarakatan tertentu berbasis apapun yang mengganggu ketertiban masyarakat. Ini bagaimana Pak Beni? Ya, kami dalam kapasitas sebagai pengawas eksternal dari Polri juga mencermati masalah-masalah ini, kemudian kita coba melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Kapolri dalam hal ini. Baik. Pak Beni Mamoto, terima kasih banyak sudah bersama kami di sore hari ini.